Suasana di Madrasah Agung Baghdad pagi itu sangat tegang. Para penuntut ilmu dari berbagai negeri berkumpul, melingkar mengelilingi seorang ulama besar yang dikenal sangat kaku dan tekstual, Syaikh Al-Muta'assib. Sang Syaikh baru saja menyelesaikan ceramah panjang yang menyatakan bahwa perbedaan adalah sumber kehancuran dan kebenaran hanya bisa dimiliki oleh satu kelompok saja. Khalifah Harun al-Rashid, yang juga hadir dalam majelis itu, merasa gelisah. Beliau melihat potensi perpecahan di masyarakat jika pemikiran, kebenaran tunggal yang sempit, ini terus disebarkan. Beliau menoleh ke arah Abu Nawas yang duduk di pojok ruangan, tanpa asyik mengunyah kacang sambil memperhatikan seekor lalat yang hinggap di dinding. Syaikh Al-Muta'assib berdiri dengan jubahnya yang megah, menatap para jamaah dengan tajam. "Dengarlah," serunya. "Tuhan itu esa, tidak berbilang. Jika Tuhan itu satu, maka jalan menuju kepadanya pastilah hanya satu. Mengapa di dunia ini ada begitu banyak agama, begitu banyak syariat, dan begitu banyak cara menyembah? Bukankah itu berarti sebagian besar manusia sedang berjalan dalam kesesatan? Hanya ada satu pintu menuju istana raja, pintu yang lain adalah tipuan." Khalifah Harun al-Rashid berdeham. "Wahai Syaikh, bukankah Tuhan yang menciptakan keberagaman itu sendiri? Mengapa Dia membiarkan hambanya berbeda-beda?" Syaikh itu menjawab cepat, "Itu adalah ujian, Tuanku. Ujian untuk melihat siapa yang paling keras memegang satu kebenaran yang mutlak." Abu Nawas tiba-tiba berdiri. Ia tidak membawa kitab, melainkan membawa sebuah lilin kecil yang menyala dan 7 buah botol kaca dengan warna yang berbeda-beda. Ada yang merah, kuning, biru, hijau, ungu, jingga, dan hitam. Ia berjalan ke tengah ruangan, tepat di depan mimbar Syaikh tersebut. "Wahai Syaikh yang alim," sapa Abu Nawas, "bolehkah aku bertanya sesuatu tentang cahaya?" Syaikh Al-Muta'assib mendengus. "Tanyakanlah, Abu Nawas. Tapi jangan main-main di rumah ilmu ini." Abu Nawas meletakkan lilinnya di sebuah meja kecil. Kemudian, ia meminta para pelayan istana untuk menutup semua tirai jendela hingga ruangan menjadi gelap gulita. Hanya cahaya lilin kecil itu yang bersinar. "Syaikh, lihatlah cahaya ini. Apakah ia satu atau banyak?" "Satu," jawab Syaikh singkat. Abu Nawas kemudian meletakkan botol kaca berwarna merah di depan lilin. Seketika, dinding di sebelah kiri memantulkan cahaya berwarna merah. Lalu ia meletakkan botol biru di sisi lain, dan dinding sebelah kanan menjadi biru. Ia terus melakukannya hingga ruangan itu dipenuhi dengan warna-warni yang berbeda. "Sekarang," tanya Abu Nawas, "warna apa yang benar-benar dimiliki oleh cahaya lilin itu? Merah, biru, hijau, atau hitam?" Syaikh Al-Muta'assib terdiam sejenak, lalu menjawab, "Cahaya itu tetap putih dan murni. Warna-warna itu muncul karena kaca yang kau letakkan di depannya." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tepat sekali, wahai Syaikh. Tuhan adalah cahaya tunggal yang melampaui segala warna. Namun, manusia diciptakan dengan kaca yang berbeda-beda. Ada kaca budaya, kaca bahasa, kaca sejarah, dan kaca lingkungan. Ketika cahaya Tuhan yang satu itu masuk ke dalam hati manusia yang berbeda-beda, ia akan terpancar dalam warna yang berbeda pula. Ada yang menyebutnya dengan bahasa ini, ada yang menyembahnya dengan cara itu. Namun, apakah pantas warna merah menyalahkan warna biru, padahal keduanya berasal dari api yang sama? Apakah pantas kita bertengkar tentang warna di dinding, sementara kita melupakan sumber cahayanya yang tunggal di atas meja?" Seluruh ruangan terdiam. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum puas, sementara sang Syaikh tampak berkeringat dingin. Abu Nawas meniup lilinnya hingga ruangan kembali menjadi gelap. "Syaikh, jika kau memaksa semua orang untuk melihat hanya satu warna, kau bukan sedang membela Tuhan. Kau sedang mencoba memaksakan kaca milikmu kepada orang lain. Ingatlah, Tuhan tidak butuh dibela dengan cara merusak warna-warna lain yang juga berasal darinya. Banyaknya agama adalah cara Tuhan agar setiap manusia bisa mengenalnya melalui bahasa yang paling dekat dengan hati mereka masing-masing." Syaikh Al-Muta'assib tidak tinggal diam. Ia merasa argumen, lilin dan botol warna milik Abu Nawas terlalu menyederhanakan masalah. Baginya, agama bukan sekadar soal selera atau persepsi, melainkan soal hukum dan keselamatan abadi. Wajahnya yang merah karena geram mulai menegang kembali. Ia menggebrak meja kayunya dan menunjuk ke arah Abu Nawas yang sedang kembali duduk santai. "Abu Nawas," teriak Syaikh Al-Muta'assib, "logikamu tentang cahaya itu hanya indah di telinga,
tapi rapuh di akal. Jika kau bilang semua warna benar, maka kebenaran itu sendiri menjadi tidak ada harganya. Jika seorang musafir ingin pergi ke Baghdad, dan ia mengikuti peta yang salah, ia tidak akan sampai ke Baghdad, melainkan jatuh ke jurang. Ia menoleh ke arah Khalifah untuk mencari dukungan. Wahai Amirul Mukminin, jika semua jalan dianggap benar, maka untuk apa Tuhan menurunkan Nabi? Untuk apa ada syariat yang keras? Jika seorang penyembah api dan seorang mukmin dianggap sama-sama benar, hanya karena mereka mencari cahaya, maka dunia ini akan penuh dengan kekacauan tanpa hukum. Kebenaran itu mutlak. Abu Nawas. Hanya ada satu jalan lurus, Sirat al-Mustaqim. Sisanya adalah jalan menuju neraka. Abu Nawas tidak langsung membalas. Ia berdiri perlahan dan meminta izin kepada Khalifah untuk memanggil 4 orang dari luar madrasah. Seorang orang Arab, seorang orang Persia, seorang orang Turki, dan seorang orang Romawi dibawa masuk. Keempatnya tampak lelah dan haus. Abu Nawas kemudian meletakkan sekeranjang besar berisi anggur di tengah-tengah mereka. Abu Nawas bertanya kepada si orang Arab, "Apa yang kau inginkan?" Orang Arab menjawab, "Aku ingin inap." Lalu ia bertanya kepada si orang Persia. Orang Persia menjawab, "Aku ingin anggur." Ia bertanya kepada si orang Turki. Orang Turki berkata, "Aku ingin uzum." Terakhir, ia bertanya kepada si orang Romawi. Orang Romawi berkata, "Aku ingin stafil." Seketika, keempat orang itu mulai berdebat keras. Si orang Arab mengejek si orang Persia, si orang Romawi membentak si orang Turki. Mereka saling menuduh bahwa bahasa yang lain adalah salah dan menyesatkan. Mereka hampir saja berkelahi karena menganggap keinginan mereka berbeda. Abu Nawas kemudian mengambil sebutir anggur dan memasukkannya ke mulut masing-masing orang itu. Seketika, mereka terdiam. Mereka tersenyum dan mulai makan dengan lahap dari keranjang yang sama. Abu Nawas berpaling kepada Saih al-Muta'assib. "Saih yang terhormat, lihatlah mereka. Mereka berkelahi karena nama, padahal yang mereka inginkan adalah benda yang sama. Mereka saling menyesatkan karena bahasa mereka berbeda, padahal rasa haus mereka hanya bisa dipadamkan oleh air yang sama. Kau bicara tentang Baghdad? Mari kita bicara tentang puncak gunung. Jika kita semua berdiri di kaki gunung yang berbeda, kau di utara, aku di selatan, dia di timur, dan kita semua ingin melihat matahari di puncak gunung yang sama, apakah kita harus menempuh jalan yang sama?" Abu Nawas melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. "Orang yang di utara harus berjalan ke selatan untuk mencapai puncak. Orang yang di selatan harus berjalan ke utara. Jika orang di utara melihat orang di selatan, ia akan berteriak, 'Kau sesat. Kau berjalan ke arah yang salah.' Padahal, jika mereka berdua terus berjalan mengikuti nurani dan kompas kebenaran, mereka akan bertemu di titik yang sama, di puncak gunung, di hadapan Tuhan." Kesalahan terbesar manusia, wahai Saih, bukan terletak pada jalannya yang berbeda, melainkan pada keangkuhannya yang menganggap bahwa jalan orang lain tidak akan pernah sampai ke puncak, sementara ia sendiri belum tentu sudah mendaki. Saih al-Muta'assib terdiam, wajahnya pucat. Ia ingin membantah, tapi ia melihat keempat musafir tadi kini duduk bersama dengan damai sambil berbagi anggur. "Ingatlah, Saih," bisik Abu Nawas. "Peta bukanlah kota. Agama adalah peta, tapi Tuhan adalah tujuannya. Jangan sampai kau begitu sibuk memuja petamu, hingga kau lupa berjalan menuju kota yang sesungguhnya." Suasana di madrasah semakin memanas. Saih al-Muta'assib tidak mau terlihat kalah di depan murid-muridnya. Ia merasa perumpamaan, anggur, dan gunung milik Abu Nawas terlalu mengaburkan batasan antara yang benar, haq, dan yang salah, batil. Ia berdiri tegak, merapikan sorbannya, dan melontarkan pertanyaan yang dianggapnya sebagai jebakan maut bagi logika Abu Nawas. "Abu Nawas," Saih itu bersuara dengan lantang, "kau bilang semua jalan menuju puncak, tapi kau lupa bahwa di lereng gunung itu ada jurang, ada tanaman beracun, dan ada binatang buas. Jika semua orang dibebaskan memilih jalan, banyak yang akan mati sebelum sampai ke puncak." Ia menunjuk ke arah kitab-kitab hukum di atas meja. Setiap agama memiliki aturan yang berbeda. Ada yang mengharamkan sesuatu, ada yang menghalalkannya. Jika Tuhan itu satu, masakan ia memberikan hukum yang bertentangan? Apakah Tuhan sedang bingung atau sengaja menyesatkan manusia? Jika kau bilang semua agama benar,
kau secara tidak langsung menuduh Tuhan sebagai pembohong yang memberikan perintah berbeda-beda kepada hambanya. Abu Nawas tidak terkejut. Ia justru menoleh ke arah tabib kerajaan yang kebetulan sedang berada di majelis itu untuk memeriksa kesehatan Khalifah. Wahai tabib yang ahli, panggil Abu Nawas. Boleh aku bertanya? Jika hari ini ada 3 orang pasien datang kepadamu, 1 menderita demam tinggi, 1 menderita luka bakar, dan 1 menderita sesak napas. Apakah kau akan memberikan 1 jenis obat yang sama kepada mereka semua, karena mereka berobat kepada tabib yang sama? Tabib itu menggeleng pasti. Tentu tidak, Abu Nawas. Jika kuberikan obat demam kepada orang yang sesak napas, itu bisa membunuhnya. Obat harus sesuai dengan penyakit dan kondisi tubuh sang pasien. Abu Nawas kembali menatap sang Saikh. Begitulah Tuhan, wahai Saikh. Tuhan adalah tabib yang maha tahu, Al-Hakim. Manusia di bumi ini ibarat pasien yang berada di zaman, budaya, dan kondisi mental yang berbeda-beda. Kepada kaum yang keras kepala di padang pasir, Tuhan memberikan hukum yang tegas agar mereka tidak saling membunuh. Kepada kaum yang haus akan cinta di masa lain, Tuhan menitipkan ajaran tentang kasih sayang yang lembut. Aturan yang berbeda itu bukan karena Tuhan berubah pikiran, melainkan karena kebutuhan manusia itu berubah. Abu Nawas melanjutkan dengan gerakan tangan yang lincah. Apakah kau akan memarahi seorang anak kecil karena ia memakai baju yang sempit? Tentu tidak, karena itu sesuai dengan ukurannya. Tapi jika orang dewasa memakai baju anak kecil itu, barulah ia terlihat konyol. Perbedaan syariat, hukum agama, adalah ukuran baju yang diberikan Tuhan sesuai dengan tingkat kedewasaan ruhani umat manusia di masanya. Tujuannya 1, agar manusia menjadi sehat dan selamat. Yang terpenting bukanlah memperdebatkan mengapa resepnya berbeda, tapi apakah obat itu diminum dan membuat si pasien menjadi lebih baik atau tidak. Abu Nawas menutup argumennya dengan tajam. Masalahnya sekarang, Saikh, kau bertengkar dengan pasien lain tentang siapa yang punya resep paling benar, sementara penyakit sombong di dalam hatimu sendiri belum kau obati. Tuhan 1, resepnya banyak, tapi tujuannya tetap sama, kesembuhan jiwa. Majelis itu kini mencekam. Pertanyaan Saikh Al-Mutasib kali ini bukan lagi soal teori, melainkan soal kenyataan pahit yang tertulis dalam sejarah manusia dengan tinta darah. Khalifah Harun al-Rashid tampak sangat serius, karena sebagai pemimpin, beliaulah yang paling sering menghadapi konflik berdarah antar kelompok. Saikh itu berdiri, matanya berkilat-kilat penuh emosi. Abu Nawas, teriak sang Saikh dengan suara yang bergetar. Kau bicara tentang resep dan obat. Tapi kenyataannya, pengikut agama-agama ini saling menghunus pedang. Mereka membakar rumah ibadah lawan. Mereka membunuh anak-anak atas nama Tuhan mereka yang mereka klaim paling benar. Jika memang Tuhan itu satu dan semua agama bertujuan untuk kesembuhan jiwa, mengapa hasilnya adalah kebencian? Mengapa Tuhan tidak menghentikan tangan-tangan yang membunuh atas namanya? Apakah Tuhan menikmati melihat hambanya saling membantai hanya karena perbedaan cara berdoa? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminta seorang pengawal untuk mengambilkan sebilah pedang yang sudah sangat berkarat dan sebuah cangkul yang bersih. Ia meletakkan keduanya di lantai majelis. Saif, panggil Abu Nawas. Lihatlah pedang berkarat ini. Siapa yang membuatnya? Pandai besi, jawab Saif singkat. Lalu lihat cangkul ini. Siapa yang membuatnya? Tentu saja pandai besi yang sama. Abu Nawas kemudian memungut pedang berkarat itu. Pedang ini digunakan oleh seorang perampok untuk membunuh orang tak bersalah. Sementara cangkul ini digunakan oleh seorang petani untuk menanam gandum yang memberi makan ribuan orang. Sekarang katakan padaku, apakah kau akan pergi ke bengkel pandai besi itu dan menghancurkan tempatnya karena ia telah menciptakan alat yang bisa digunakan untuk membunuh? Abu Nawas menatap tajam mata sang Saif. Agama, wahai Saif, adalah alat. Seperti pedang dan cangkul yang diciptakan oleh pandai besi yang sama, agama diturunkan oleh Tuhan yang satu. Namun, setelah alat itu sampai di tangan manusia, ia tergantung pada niat sang pengguna. Jika tangan manusia itu penuh kebencian dan kehausan akan kekuasaan, ia akan mengubah ayat-ayat suci menjadi pedang untuk menebas sesamanya. Tapi jika tangan manusia itu penuh kasih sayang, ia akan mengubah ajaran Tuhan menjadi cangkul untuk menanam kedamaian. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih rendah namun menggetarkan hati. Manusia seringkali berperang bukan karena Tuhan, tapi karena ego mereka sendiri.
Mereka menggunakan nama Tuhan sebagai topeng untuk menutupi kerakusan mereka akan tanah dan jabatan. Jangan salahkan Tuhan atas darah yang tumpah, karena Tuhan telah memberikan akal dan nurani untuk memilih. Perang terjadi bukan karena Tuhan satu atau banyak, tapi karena manusia merasa diri mereka paling dekat dengan Tuhan sehingga merasa berhak menghakimi nyawa orang lain. Mereka bukan sedang membela Tuhan, mereka sedang menyembah kesombongan mereka sendiri yang dibungkus dengan jubah agama. Shaikh Al-Muta'assib terduduk lemas. Ia menyadari bahwa selama ini khutbahnya yang keras mungkin secara tidak langsung telah mengasah pedang kebencian di hati murid-muridnya. Lalu, bisik Shaikh itu dengan suara parau. Bagaimana kita bisa menghentikan semua kekacauan ini jika setiap orang merasa punya pedang yang sah dari Tuhan? Abu Nawas tersenyum sedih. Caranya adalah dengan menyadari bahwa semua alat itu berasal dari pandai besi yang sama. Dan pandai besi itu tidak pernah memerintahkan kita untuk saling menebas, melainkan untuk saling mengenal. Majelis di Madrasah Agung Baghdad mencapai puncaknya. Keheningan menyelimuti ruangan. Pertanyaan terakhir ini bukan lagi datang dari sang Shaikh, melainkan dari Khalifah Harun al-Rashid sendiri. Sebuah pertanyaan yang mewakili kegelisahan terdalam setiap pencari Tuhan. Khalifah berdiri dari singgasananya, menatap Abu Nawas dengan pandangan yang menuntut jawaban jujur. Abu Nawas, ucap Khalifah dengan suara berat, jika semua agama adalah warna dari cahaya yang sama, jika semua adalah resep dari tabib yang satu, maka mengapa aku harus tetap memegang teguh agamaku ini? Mengapa kita tidak melepaskan semua identitas ini dan menjadi manusia umum saja? Apa gunanya menjadi seorang Muslim, seorang Kristen, atau seorang Yahudi jika tujuan akhirnya dianggap sama? Para ulama menahan napas. Jika Abu Nawas salah menjawab, ia bisa dianggap meremehkan syariat. Namun, jika ia terlalu kaku, ia akan membatalkan semua kebijaksanaan yang telah ia bangun sejak episode pertama. Abu Nawas tersenyum, lalu ia meminta izin untuk membawa dua jenis tanaman ke hadapan Khalifah. Satu adalah seikat bunga potong yang indah namun tak berakar, dan satu lagi adalah bibit pohon zaitun kecil di dalam pot tanah. Tuanku yang mulia, mulai Abu Nawas. Bayangkan jika seseorang berkata, aku menyukai semua buah di dunia, maka aku tidak mau menanam satu jenis pohon pun. Aku hanya akan menunggu di padang rumput sampai semua buah datang kepadaku. Apa yang akan terjadi padanya? Dia akan mati kelaparan, jawab Khalifah. Karena buah tidak tumbuh di udara, ia tumbuh dari pohon yang tertanam. Abu Nawas mengangguk mantap. Itulah jawabannya, tuanku. Tuhan itu satu, tapi kedalaman hanya bisa dicapai melalui satu sumur yang digali terus-menerus. Jika seseorang setiap hari menggali sumur di tempat yang berbeda-beda sejauh 1 meter karena ia menganggap semua tanah mengandung air, maka ia tidak akan pernah mendapatkan air minum. Ia hanya akan mendapatkan ribuan lubang dangkal. Menjadi seorang Muslim bagi kita, atau menjadi penganut agama lain bagi mereka, adalah bentuk komitmen untuk menggali sumur itu sampai ke mata airnya. Agama adalah akar. Tanpa akar yang menghujam ke satu tanah, jiwa manusia akan seperti bunga potong ini, indah dilihat tapi cepat layu karena tidak punya pegangan. Abu Nawas menatap sang Shaikh yang kini menyimak dengan saksama. Mengapa kita tetap menjadi Muslim? Karena inilah bahasa yang Tuhan pilihkan untuk kita ajak bicara. Inilah baju yang paling pas dengan ukuran ruhani kita. Kita memegang teguh agama kita bukan untuk merendahkan agama lain, tapi karena kita sadar bahwa hanya dengan menanam satu pohon secara sungguh-sungguh, kita bisa memberikan buah dan teduh kepada seluruh alam. Jangan menjadi manusia tanpa identitas yang mengambang, karena ia tidak akan pernah berbuah. Jadilah Muslim yang kafah, total, yang akarnya menghujam ke syariat, tapi dahan-dahannya menjangkau langit dan memberikan buah kedamaian bagi siapa saja, tanpa bertanya apa warna kulit atau apa agama mereka. Khalifah Harun al-Rashid menghela napas lega. Ia merasa jiwanya menjadi lapang. Sang Shaikh Al-Muta'assib pun turun dari mimbarnya, mendekati Abu Nawas, dan untuk pertama kalinya, ia menjabat tangan pria yang sering ia sebut, si gila, itu. Kau benar, Abu Nawas, bisik sang Shaikh. Aku terlalu sibuk memagari sumurku agar orang lain tidak masuk, sampai aku lupa meminum airnya sendiri. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Ia memungut kacang-kacangnya yang tersisa dan bersiap pulang. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah majelis. Ingatlah semua, Tuhan tidak melihat seberapa banyak kau berdebat tentangnya, tapi seberapa banyak kau menyerupai sifatnya. Tuhan itu Maha Pengasih, maka kasihilah sesamamu.
Jika agamamu membuatmu menjadi pembenci, maka periksalah lagi. Mungkin bukan Tuhan yang kau sembah, tapi egomu yang kau beri jubah suci. Setelah perdebatan besar di Madrasah Agung itu, Baghdad seolah bernapas lebih lega. Namun, benih-benih keraguan tidak hilang begitu saja. Kali ini, tantangan datang bukan dari dalam madrasah, melainkan dari seorang pengembara asing yang singgah di kedai kopi dekat pelataran istana. Pengembara ini adalah seorang filsuf Kelana yang skeptis. Ia mendengar tentang argumen, lilin, dan anggur Abu Nawas. Namun ia merasa ada satu lubang besar dalam logika tersebut. Di bawah pohon kurma yang rindang, sang pengembara berdiri di hadapan kerumunan kecil yang sedang memuja-muja kebijaksanaan Abu Nawas. Abu Nawas sendiri sedang asyik menyeruput tehnya. "Abu Nawas," seru sang pengembara, "kau bilang agama adalah baju atau resep. Tapi bukankah itu berarti Tuhan itu sendiri tidak memiliki identitas? Jika semua agama hanyalah cara manusia menyebutnya, maka siapakah Tuhan yang sebenarnya di balik semua nama itu?" Kerumunan terdiam. Sang pengembara melanjutkan dengan nada provokatif. "Kalian menyebutnya Allah, yang lain menyebutnya Yahweh, yang lain menyebutnya Brahman. Jika aku mencopot semua label itu, apa yang tersisa? Jika Tuhan benar-benar satu, mengapa dia harus bersembunyi di balik ribuan nama yang membingungkan? Mengapa dia tidak muncul saja dengan satu nama asli agar manusia berhenti bertengkar?" Abu Nawas meletakkan cangkir tehnya. Ia melihat seorang ibu muda yang sedang menggendong bayinya tidak jauh dari sana. Bayi itu tiba-tiba menangis kencang karena lapar. Abu Nawas bangkit dan mendekati ibu itu. Lalu ia kembali menatap sang pengembara. "Wahai orang asing," tanya Abu Nawas. "Bayi itu menangis. Apakah kau tahu apa yang dia inginkan?" "Tentu saja, dia haus dan ingin susu ibunya," jawab sang pengembara. "Apakah bayi itu menyebut kata susu? Apakah dia menyebut ibu? Apakah dia tahu nama zat putih yang dia butuhkan itu dalam bahasa Arab, Persia, atau Romawi?" "Tentu tidak. Dia bahkan belum bisa bicara," sahut sang pengembara mulai kesal. Abu Nawas tersenyum jenaka. "Begitulah manusia di hadapan Tuhan. Wahai Kelana, kita semua adalah bayi-bayi yang haus akan makna. Jiwa kita menangis karena rindu pada asalnya. Kita menyebutnya dengan ribuan nama berbeda karena bahasa kita terbatas, sementara keagungannya tidak terbatas. Tuhan tidak bersembunyi di balik nama-nama itu. Manusialah yang membutuhkan nama-nama itu agar bisa memanggilnya. Seperti bayi yang tidak perlu tahu rumus kimia susu untuk merasa kenyang, manusia tidak perlu nama asli Tuhan untuk merasakan kehadirannya. Tuhan itu satu, tapi dia memiliki 1000 pintu untuk diketuk, karena dia tahu setiap hambanya memiliki kunci yang berbeda." Abu Nawas menunjuk ke arah matahari yang sedang terik. "Kau menyebut benda di atas itu Syams, orang lain menyebut Sun, yang lain matahari. Apakah matahari peduli kau menyebutnya apa? Apakah panasnya berkurang jika kau salah menyebut namanya? Tidak. Matahari tetaplah matahari. Nama-nama itu adalah untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan memberikan banyak nama agar setiap orang, dari orang paling bodoh hingga paling alim, memiliki cara untuk merayunya. Jika Tuhan hanya punya satu nama rahasia, maka dia hanya akan dimiliki oleh segelintir orang pintar saja. Bukankah Tuhan itu maha adil?" Sang pengembara terdiam, menatap bayi yang kini sudah tenang di pelukan ibunya. "Jadi," tanya sang pengembara lagi, "jika nama tidak penting, mengapa kita harus tetap memanggilnya?" "Karena," jawab Abu Nawas sambil bangkit untuk pulang, "meskipun Tuhan tahu apa yang kau butuhkan sebelum kau memintanya, dia ingin mendengar suaramu. Nama adalah jembatan. Jembatannya bisa banyak, tapi tujuannya tetap pada satu pelabuhan yang sama." Sang pengembara skeptis itu tidak lantas pergi. Ia justru semakin penasaran dengan cara Abu Nawas memandang keadilan ilahi. Ia merasa argumen Abu Nawas tentang bayi dan susu bisa disalahartikan sebagai ajakan untuk mengabaikan aturan agama. Ia pun menyetop keledai Abu Nawas tepat di gerbang pasar yang ramai. "Tunggu dulu, Abu Nawas," seru sang pengembara. "Jika semua nama adalah jembatan dan semua agama adalah cara untuk memuaskan dahaga bayi, maka aku punya pertanyaan yang lebih mendasar. Jika ada seorang pria yang tidak pernah masuk masjid, tidak pernah menyebut nama Allah, namun dia adalah orang yang sangat baik, suka menolong, dan tidak pernah menyakiti orang lain, apakah dia juga sampai ke pelabuhan yang sama denganmu? Jika ya,
maka apa gunanya kau berlelah-lelah sholat 5 waktu dan berpuasa? Bukankah itu berarti syariatmu hanyalah beban tambahan yang sia-sia? Abu Nawas turun dari keledainya. Ia melihat 2 orang anak kecil yang sedang bersiap untuk balapan lari di pinggir jalan. Abu Nawas memanggil mereka dan meminta salah satu dari mereka untuk memegang selembar peta dan memakai sepatu lari, sementara yang satu lagi dibiarkan bertelanjang kaki tanpa tahu kemana arah tujuannya. Wahai pengembara, tanya Abu Nawas, lihat 2 anak ini. Jika aku menyuruh mereka lari menuju istana Khalifah, mana yang lebih mungkin sampai dengan selamat dan cepat? Tentu saja yang membawa peta dan memakai sepatu, jawab sang pengembara. Dia tahu jalannya dan kakinya terlindungi. Abu Nawas mengangguk. Betul. Orang yang berbuat baik tanpa beragama ibarat pelari yang bertelanjang kaki dan tak punya peta. Dia memang bergerak, dan kebaikannya adalah tenaganya. Namun, tanpa peta, agama, dia berisiko tersesat di tengah jalan oleh egonya sendiri. Tanpa sepatu, syariat, kakinya akan mudah terluka oleh duri-duri godaan dunia. Syariat yang kau sebut beban, itu sebenarnya adalah perlindungan. Solat adalah kompas agar hatimu tidak melenceng. Puasa adalah latihan agar jiwamu tidak didikte oleh perut. Kami menjalankan syariat bukan karena Tuhan butuh disembah, tapi karena kami butuh peralatan agar perjalanan kami menuju Tuhan tidak berakhir di tengah jalan. Abu Nawas melanjutkan dengan suara yang berwibawa. Mengenai apakah dia sampai atau tidak, itu adalah urusan pemilik pelabuhan. Namun ingatlah, berbuat baik tanpa mengenal Sang Pencipta kebaikan itu sendiri ibarat seseorang yang mengirim surat cinta yang indah tanpa menuliskan alamat di amplopnya. Suratnya bagus, tapi akan mendarat di mana? Kita beragama agar kebaikan kita memiliki alamat. Kita berlelah-lelah menjalankan aturan agar kebaikan kita tidak hanya menjadi debu yang terbang ditiup angin, tapi menjadi bangunan yang kokoh karena memiliki pondasi iman. Abu Nawas menepuk pundak pengembara itu. Kebaikan adalah buah, dan agama adalah akar. Memang ada buah yang jatuh dari pohon liar di hutan, tapi alangkah lebih baiknya jika buah itu tumbuh dari pohon yang dirawat di kebun yang dijaga. Jangan bertanya mengapa kami mau repot-repot merawat pohon. Bertanyalah mengapa ada orang yang ingin buahnya manis tapi tidak mau memelihara akarnya. Sang pengembara skeptis itu tertawa kecut. Ia menunjuk ke arah kerumunan di pasar, di mana seorang pria dengan jubah agama yang sangat megah sedang memaki seorang pelayan kecil hanya karena setetes air minum tumpah ke jubahnya. Lihat itu, Abu Nawas, seru sang pengembara. Kau bilang agama adalah peta dan sepatu pelindung. Tapi lihatlah orang itu. Dia memegang peta paling besar di Baghdad, memakai sepatu syariat yang paling mahal, tapi dia lebih zalim daripada perampok di gurun. Jika petanya benar, mengapa dia justru berjalan menuju jurang kesombongan? Bukankah itu bukti bahwa petamu tidak berguna, atau mungkin menyesatkan? Banyak orang yang menyebut nama Tuhan di bibir, tapi tangan mereka penuh darah dan hati mereka penuh benci, lanjut sang pengembara. Jika agama adalah solusi untuk memperbaiki manusia, mengapa dunia ini tidak menjadi surga? Sebaliknya, aku sering melihat orang yang tidak beragama justru lebih jujur dan tenang. Apakah petamu itu rusak? Ataukah manusia sebenarnya tidak butuh peta sama sekali? Abu Nawas tidak marah. Ia justru teringat sebuah cerita lama. Ia memanggil seorang pria yang kebetulan lewat, seorang tunanetra yang membawa sebuah lampu minyak yang menyala di tangannya meskipun hari masih siang. Wahai kawan, panggil Abu Nawas kepada si tunanetra. Mengapa kau membawa lampu yang menyala, padahal kau sendiri tidak bisa melihat cahayanya? Pria tunanetra itu tersenyum dan menjawab, lampu ini bukan untuk mataku, Tuan. Lampu ini agar orang-orang yang bisa melihat tidak menabrakku di tengah jalan yang ramai ini. Abu Nawas kemudian menoleh kepada sang pengembara. Lihatlah pria ini, kelana. Dia memegang cahaya, tapi cahaya itu tidak menyinari jalannya sendiri karena matanya buta. Begitulah banyak orang yang beragama. Mereka memegang lampu kebenaran, agama, mereka membawa-bawanya kemanapun, tapi hati mereka buta terhadap esensi dari cahaya itu sendiri. Apakah kau akan menyalahkan lampunya jika si pemegang lampu tetap terperosok ke dalam lubang? Tentu tidak. Lampunya sempurna, cahayanya terang, tapi si pemegangnya tidak menggunakannya untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Mereka menggunakan agama untuk menerangi kesalahan orang lain, tapi lupa menerangi kegelapan di hati mereka sendiri. Abu Nawas melangkah mendekati sang pengembara, suaranya merendah namun penuh penekanan. Agama adalah peta yang sempurna, tapi peta tidak bisa berjalan untukmu.
Kaulah yang harus menggerakkan kakimu. Jika seseorang memegang peta menuju mata air, tapi dia justru berjalan menuju gurun pasir, jangan salahkan petanya. Salahkan keangkuhannya yang merasa sudah sampai hanya karena sudah memegang peta itu di tangan. Orang beragama yang jahat adalah mereka yang merasa telah memiliki Tuhan, sehingga mereka merasa bebas bertindak sewenang-wenang. Padahal, beragama seharusnya membuat kita merasa dimiliki oleh Tuhan, sehingga kita takut untuk berbuat zalim. Abu Nawas menutup argumennya dengan sebuah perumpamaan terakhir. Rumah yang paling sering diincar pencuri adalah rumah yang di dalamnya ada emas. Hati yang paling sering digoda oleh setan adalah hati yang mencoba mendekat kepada Tuhan. Jadi, jika kau melihat banyak kekacauan di kalangan orang beragama, itu karena di sanalah medan tempur yang paling besar. Jangan benci petanya, tapi kasihanilah mereka yang memegang peta namun tetap memilih untuk tersesat. Angin sore bertiup kencang, menerbangkan debu-debu di gerbang pasar. Sang pengembara kini tidak lagi berteriak, suaranya mengecil, beralih dari nada menantang menjadi nada kebingungan yang tulus. Ia duduk di sebuah batu besar, menatap tumpukan gulungan perkamen di dalam tasnya yang berisi berbagai ajaran filsafat dari seluruh dunia. Abu Nawas, ucap sang pengembara sambil menghela napas. Kau bilang jangan salahkan petanya. Tapi masalahnya, di pasar ini saja ada 10 orang yang menawarkan peta yang berbeda. Semuanya mengaku peta itu turun dari langit. Semuanya bersumpah petanya paling akurat. Dan semuanya berkata jika aku memakai peta selain miliknya, aku akan masuk ke dalam api. Jika aku adalah orang asing yang baru tiba di dunia ini, bagaimana aku bisa membedakan mana peta yang benar-benar dari sang pandai besi dan mana peta yang digambar oleh penipu untuk mencari uang atau kekuasaan? Apakah aku harus mencoba semuanya satu persatu sampai aku mati? Abu Nawas tidak menjawab dengan dalil. Ia mengajak sang pengembara berjalan menuju deretan toko penjual minyak wangi, parfum. Di sana, ratusan botol identik berjejer rapi. Ada yang harganya semurah tembaga, ada yang semahal emas. Namun secara kasat mata, isinya semua tampak seperti cairan bening yang sama. Kelana, lihatlah botol-botol ini, kata Abu Nawas. Labelnya bisa saja tertukar, penjualnya bisa saja berbohong. Bagaimana kau tahu mana minyak misik yang asli dan mana yang hanya air mawar biasa? Aku tidak akan melihat labelnya, Abu Nawas, jawab sang pengembara. Aku akan membukanya dan mencium aromanya. Penciumanku tidak bisa dibohongi oleh kata-kata penjual. Abu Nawas menjentikan jarinya, memicu bunyi yang nyaring di tengah keramaian. Demikian juga dengan agama, wahai saudaraku. Jangan kau pilih agama hanya karena labelnya yang megah, atau karena teriakan pengikutnya yang paling keras. Buka botolnya, dan cium aromanya. Jika sebuah ajaran mengeluarkan aroma kasih sayang, kejujuran, dan kedamaian, maka ketahuilah bahwa di dalamnya ada jejak Tuhan. Tapi jika sebuah ajaran, apapun labelnya, mengeluarkan bau busuk kebencian, penindasan, dan haus darah, maka meskipun penjualnya bersumpah itu dari langit, hatimu pasti tahu bahwa itu adalah racun. Abu Nawas kemudian menyentuh dada sang pengembara, tepat di jantungnya. Tuhan tidak membiarkanmu lahir ke dunia ini tanpa bekal. Selain peta di tangan, Tuhan menanamkan kompas nurani di dalam dadamu. Kebenaran sejati itu memiliki sifat yang menenangkan, sedangkan kebohongan itu menggelisahkan. Peta yang asli adalah peta yang membuatmu semakin mencintai Sang Pencipta dan semakin menyayangi sesama makhluknya. Jika petamu justru membuatmu merasa lebih mulia dari orang lain sehingga kau merasa berhak merendahkan mereka, maka buanglah peta itu. Kau sedang memegang peta menuju istana iblis, bukan istana Tuhan. Sang pengembara tertegun. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menganalisis kertas, petanya, sampai lupa merasakan arah yang ditunjukkan oleh nuraninya sendiri. Jadi, tanya sang pengembara pelan, uji akhirnya adalah hasil yang ia berikan pada jiwa kita. Benar, jawab Abu Nawas. Emas murni tidak takut pada api. Kebenaran sejati tidak takut diuji oleh akal dan cinta. Peta yang benar akan membawamu pulang ke rumah ketenangan, bukan ke medan perang ego. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat Baghdad, menyisakan warna jingga yang tenang di langit. Sang pengembara kini melipat semua perkamen filsafatnya. Ia merasa telah menemukan jawaban atas banyak hal, namun satu beban berat masih mengganjal di pundaknya. Ia menatap Abu Nawas yang sedang bersiap menuntun keledainya pulang. Abu Nawas, panggil sang pengembara untuk terakhir kalinya.
Aku telah mengerti tentang aroma kebenaran dan peta nurani. Tapi, jika aku telah yakin bahwa petaku adalah yang paling benar dan paling aman, bukankah aku menjadi orang yang kejam jika aku membiarkan orang lain berjalan di jalan yang salah? Haruskah aku memaksa mereka mengikuti petaku? Haruskah aku menyeret mereka keluar dari jalan mereka demi keselamatan mereka sendiri? Bukankah cinta berarti memastikan semua orang selamat di kapal yang sama? Abu Nawas terhenti. Ia melihat ke arah seorang tukang kebun di pinggir jalan yang sedang menyirami berbagai jenis tanaman. Ada mawar, ada pohon kurma, dan ada kaktus berduri. "Kelana?" tanya Abu Nawas. Lihatlah tukang kebun itu. Apakah dia memaksa pohon kurma untuk mekar seperti mawar? Apakah dia memarahi kaktus karena tidak menghasilkan buah yang manis seperti anggur? Tentu tidak, jawab pengembara. Dia memperlakukan setiap tanaman sesuai sifatnya. Abu Nawas mengangguk kecil. Begitulah kebenaran, wahai saudaraku. Kau bisa menunjukkan cahaya kepada seseorang, tapi kau tidak bisa memaksa matanya untuk melihat. Kebenaran yang dipaksakan bukan lagi kebenaran, melainkan penindasan. Jika kau menyeret orang masuk ke kapalmu dengan paksa, mereka mungkin ada di dalam kapal, tapi hati mereka tetap tertinggal di daratan. Tuhan sendiri tidak memaksa manusia untuk beriman. Lalu siapa kau yang merasa lebih hebat dari Tuhan sehingga merasa berhak memaksa kehendak? Abu Nawas mendekat dan membisikkan sesuatu yang sangat mendalam. Cara terbaik untuk mengajak orang lain ke jalanmu bukan dengan meneriaki kesalahan jalan mereka, tapi dengan menunjukkan betapa indahnya perjalananmu. Jika kau memegang peta yang benar, maka jadilah orang yang paling jujur, paling tenang, dan paling penyayang di kota ini. Ketika orang lain melihat kedamaian di wajahmu dan kemuliaan di akhlakmu, mereka akan bertanya, "Peta apa yang kau pakai hingga kau bisa sebahagia itu?" Disitulah kau memberikan petamu. Jadilah bunga yang menyebarkan wangi agar lebah datang dengan sendirinya. Jangan menjadi perangkap yang menangkap serangga dengan paksa. Sang pengembara akhirnya tersenyum lebar. Ia tidak lagi merasa gelisah. Ia menjabat tangan Abu Nawas dengan sangat erat. "Terima kasih, Abu Nawas. Kau tidak hanya menjawab pertanyaanku, tapi kau telah membebaskan jiwaku dari penjara kesombongan. Aku datang mencari Tuhan di dalam perdebatan, tapi aku menemukannya di dalam ketenangan dan cinta." Abu Nawas melambaikan tangan sambil naik ke punggung keledainya. "Pulanglah, Kelana. Tuhan tidak jauh di sana. Dia ada di sini, di dalam langkah-langkahmu yang tulus."